everybody, welcome to my live. Kalian boleh join bentar, boleh lah. Selalu keceh badai. Minta ucapan ulang tahun boleh dong. Perawatannya rahasia. Ini soalnya aku mau laser bulu-buluan guys. Mau laser bulu kaki semuanya. Jadi gak ada bulunya lagi ya nih. Tuh kaki aku tuh gak ada bulunya. Tapi ini harus diperawatan terus gitu. Tuh guys. Bulu memeo tidak ada bulunya karena sudah di laser semuanya. Bulu pantat juga gak ada. Podcast sama Kenzi nanti malam upload, nanti di upload ya sama Kenzi. Soalnya Kenzi ini the next seksi. Nanti kalau aku udah misalkan aku udah pensiun dari seksi-seksian, dan nanti si Kenzi itu banyak sih yang baru-baru. Karena kan udah regenerasi gitu guys yang seksi-seksian. Misalkan aku mau fokus nge-DJ, tapi kalau nge-DJ sih tetap masih bajunya masih mini-mini ya. Misalkan gimana ya? Misalkan aku mau fokus jadi pengusaha aja. Nah, yang seksi-seksian itu udah berubah guys, bukan aku lagi. Tapi aku bakal merangkul setiap cewek gitu. Jadi kayak si cewek ini seksi cantik, gak aku musuhin, aku temenin kayak kamu. Misalkan dia dari daerah terus pengen berkarir di Jakarta, kayak kamu hati-hati ya pergaulan di Jakarta. Soalnya kan di Jakarta itu kayak ya semua orang kan ngerantau ke Jakarta, kehidupannya keras, harus hati-hati dalam bergaul kayak gitu. Tuh guys. Hai Jody, sombong kalau ngapain sombong? Hai Haris. Hola Dinar, hola. Meilan sudah tidak. Hai Abdurrahman, susah nih ya orang Timur Tengah. Hai Masya, dia kali hubungan. Ya udahlah ya, itu kan di sini aku yang selalu salah mas, jadi udah apa-apa lah, nggak penting juga, nggak usah dibahas. Hai Jody, salam indah, sapa aku dong. Ikut kerja. Aku sih baru mau bikin itu Desember. Jadi aku tuh kemarin lagi bikin PT, cuman kayak mundur terus karena kan aku masih nge-DJ lagi tour. Jadinya itu kayak banyak yang harus diurusin, tapi lagi on proses PT-nya, nanti melibatkan banyak orang yang kerja gitu. Hai Rian mau ini, aku mau perawatan. Lagi di mana Besti? Ini tol jadi sinyalnya jelek. Linda, ya harus tetap bawel, harus tetap ini, karena ya siapa tahu suatu saat nanti aku menjadi orang berguna dalam bangsa dan negara ini. Karena kan kita itu, kalau aku tuh anak muda tapi udah mau ini kan, udah mau dewasa gitu. Jadi ya siapa tahu, kita nggak ada yang tahu loh. Kayak kita tuh nggak ada yang tahu nasib orang tuh kayak gitu ya apa. Kalau aku tuh terus konsisten bekerja keras, kita nggak ada yang tahu ke depannya tuh kita jadi siapa tahu kita bisa menjadi seseorang, bisa membantu orang banyak. Nggak ada yang tahu rezeki orang tuh, nggak ada yang tahu. Mona Lisa, halo. Ini buat kalian nih, aku mau bikin konten cewek-cewek seksi. Siapa nih yang lagi rame bagi cuan kak, bekerja guys, dinner aja cewek bekerja. Jangan lupa makan siang, makasih udah ngingetin. Sudah dikaruniai.
jangan baweli anak kalau sudah dikaruniai gitu. Aku belum punya anak, tapi aku pernah baca, jadi anak yang sering dibawelin sama emaknya itu tuh dia tuh katanya rata-rata dia tuh pas gedenya tuh sukses karena jadi aktif anaknya gitu, katanya sih, gue nggak tahu juga. Hai Amulian, ya maksudnya jangan dibahas lagi karena kan itu nggak apa-apa, Dinar aja yang salah, nggak apa-apa. Aku nggak mau terlalu apa ya namanya tuh terlalu bahas ke sana. Maksudnya itu kan ini kan yang baper sebenarnya bukan aku, bukan dia juga, ini fansnya aja gitu, jadi ya udahlah nggak usah dibahas. Badai mana, badai perawatan bulu. Hai Reni, semoga sehat selalu, terima kasih banyak. Iya, sekarang lagi musim hujan ya guys, lagi musim hujan. Salam dari Medan. Hai Medan. Sherly, love you Sherly. Iya bawel tapi jangan sampai pakai tangan. Pakai tangan ngapain pakai tangan? Kak turun demo. Ya ini teman-teman aku juga dari TB Semi lagi pada demo kenaikan BBM kayak gitu. Berarti Kak gaji-gaji orang UMR harus dinaikin nih kalau BBM naik, ya kan? Tapi kasihannya tuh yang pekerja swasta juga. Hai Nang, cari yang lain aja. Enggak, sebenarnya kayak gini guys, di kehidupan itu kita harus banyak belajar juga. Jadi kan kalau orang misalkan putus hubungan, langsung cari lagi gitu, kayak misalkan digantikan lagi, langsung cari lagi kayak gitu. Itu sebenarnya salah karena kalian bakal kayak itu kayak pelampiasan, jadi nantinya tuh hubungannya nggak sehat lagi kayak gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian sakit hati putus hubungan, upgrade diri kalian, kayak misalkan hidup lebih baik lagi, atau kalau enggak berkarir, fokus ke kerjaan. Misalnya kamu mau jadi pengusaha, oh yaudah kita mulai nih, nah itu di upgrade gitu loh. Jadi nanti tuh value orang tuh jadi kayak value kamu tuh tinggi gitu loh, jadi orang nggak akan ngerendahin kamu kayak gitu. Jadi jangan kalau kayak gitu tuh, kalau menurut aku sih salah ya. Kalau orang ini kan tadi ada yang bilang kenapa Dinar nggak nyari lagi, enggak sih, kalau aku tuh bukan tipikal seperti itu. Jadi kalau aku tuh kalau misalkan putus hubungan tuh lama banget gitu, clearin hidup dulu, terus kayak upgrade diri dulu, upgrade tabungan, upgrade pekerjaan, upgrade segalanya kayak gitu. Jadi nanti kita nggak direndahin orang kayak gitu. Iya, karena kalau gini, dan ini kota besar ya, aku tinggal maksudnya di kota besar, dan kayak kamu ganti-ganti pasangan itu not healthy guys, kayak gitu. Kita harus pikirin ganti-ganti pasangan itu, kalian lihat kan di berita ada AIDS, ada segala macam. Nah kita tuh harus menekan angka-angka seperti itu. Dan kalau mungkin ya, kalau cewek-cewek yang punya uang berlebih, dia smart kayak gitu, dia tuh biasanya punya dokter sendiri kayak gitu. Aku tuh kalau misalkan sakit atau keputihan aja, itu aku langsung kayak harus punya dokter sendiri yang buat perawatan gitu. Kak ditunggu di Legend. See you Semarang, aku mau ke Semarang nanti tanggal 24. Iya, dan nggak tahu sih, kalau ini tuh pengalaman hidup aku tuh banyak banget guys, dan aku bisa bilang kayak teman-teman aku tuh di setiap negara ada. Karena aku tuh kayak orangnya welcome, terus kayak aku kayak pengen terus belajar kayak gitu. Di Indonesia banyak teman pengusaha, di Timur Tengah banyak. Jadi awalnya itu aku tuh berteman kebanyakan tuh orang-orang Timur Tengah, pengen tahu sih kayak gimana kayak gitu. Terus orang Barat banyak kayak gitu, Europe banyak gitu ya. Memang kayak belajar aja, pengen tahu gitu. Ya Dinar bukan siapa-siapa, Dinar juga orang dari kampung, kayak nggak bawa apa-apa ke kota besar. Kayak dulu tuh aku dari kuliah kan,
Cuman di sana tuh aku tuh orangnya mau belajar dan bekerja keras gitu. Mungkin buat cari uang yang instan itu gampang guys, kayak cari uang yang instan itu gampang, kayak banyak cewek-cewek ya, cewek-cewek teman-teman aku juga banyak kayak misalkan dari daerah, dari kampung, ya udah nyari cowok yang kaya raya, ya udah mereka hidupnya enak. Tapi kalau cewek sering dikasih itu tuh otaknya tidak berjalan guys, jadi kita tuh nggak ada survive-nya. Kayak misalkan kayak gini, si cewek itu misalkan pacaran atau menikah sama orang kaya. Nah misalkan kayak gini, nah si orang kaya ini kan nggak tahu suatu saat nanti mungkin dia berubah atau gimana, misalkan udah bosen nih kayak gitu terus ditinggalin. Nah si cewek ini kasihan nantinya itu, jadinya tuh nggak bisa survive. Nah kalau kita nih yang nggak pernah dikasih apapun, nah terus kita tuh, karena kita tuh kayak mikir, aduh gimana ya caranya makan, gimana ya caranya bisa shopping sendiri. Nah di sana otak kita berjalan gimana how to get money gitu. Jadi kita tuh kayak berpikir gimana caranya punya penghasilan. Nah, dari situ biasanya cewek-cewek yang nggak pernah dikasih malah dia tuh lebih pintar kayak gitu. Gitu. Tanggal 11 September Maksi tuh. Bukan 11 September, Maksi itu tanggal berapa, Jay? 16 Tulung Agung tanggal. Siklusnya begitu-begitu aja. Perbaiki diri dan bahagia diri sendiri, jangan. Iya benar, ini Septian nih pintar juga. Perbaiki diri, bahagiain diri sendiri, jangan cari yang baru. Pasti siklusnya tuh gitu-gitu aja, jadi kamu ganti baru, jadi kayak itu sama dengan pelampiasan guys. Jadi that's not smart, dan itu kayak mengotori diri sendiri juga kalau menurut aku kayak gitu. Karena kita tuh nggak tahu nih orang yang kita pacarin itu tuh dulunya senakal apa. Itu yang kita harus lihat itu. Ya walaupun dinner barbar tuh di sana nggak ada loh, kayak maksudnya tuh track record dinner nakal, dinner jualan, dinner cuman cari uang dari cowok tuh nggak ada. Dan makanya tuh kenapa aku tuh kayak deket sama semua kalangan, karena aku tuh bekerja jujur. Misalkan aku bekerja sama pengusaha, misalkan pengusaha dinner, gue mau gini-gini, jadi pengusahanya cowok. Nah aku tuh harus kenal sama istrinya atau harus kenal sama pacarnya. Jadi kayak aku tuh terbuka, jujur, transparan. Aku kerja seperti ini. Jadi mereka itu pasti gue mau dinner lagi kerja sama, karena jangan berpikir kayak ini, wah dia kaya, gue harus dapetin dia nih, gue singkirin ceweknya. Malah itu kamu kerjasamanya bakal bentar doang. Cuman kalau aku tuh beberapa pengusaha itu aku gila, kerjasama bisa bertahun-tahun sama mereka. Karena apa? Dinner tuh terbuka, transparan gitu loh, kayak gitu. Terus aku tapi kadang-kadang kayak gitu juga, kita itu apa ya namanya, kadang-kadang bisnis juga nggak, maksudnya kayak kerja sama orang tuh nggak lancar, kadang-kadang ada miskomunikasi, berantem. Dan aku tuh suka clearin, kadang-kadang aku yang ngalah kayak gini misalkan. Ya, tapi kalau ngalah tuh suka menang guys, kayak gini misalkan, lu kenapa ini telat kerjaan, bla bla bla, mendingan kita minta maaf, terus let's kita kerja, jangan di cancelin. Aku sering banget kayak gitu, dan pada akhirnya tuh